Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai poster dari skripsi kami dengan judul Review Proses Pembuatan Biodiesel dari Dedak Padi. Perkenalkan, saya Trisma Ayu Dinovianti, NIM 10, dan rekan saya Muhammad Febi Wahyudi, NIM 31. Dengan dosen pembimbing yang pertama Ibu Malahayati Nasution STMT dan yang kedua Ibu Yuni Kurniati STMT. Selanjutnya, berikut merupakan hasil poster dari skripsi kami. Yang pertama, di sini ada abstrak. Cadangan energi fosil semakin menipis, sehingga dibutuhkan sumber bahan bakar alternatif yang bersifat ramah lingkungan. Minyak nabati merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif pengganti solar. Bahan baku nabati menghasilkan emisi yang ramah lingkungan dan biodegradable. Salah satu sumber penghasil minyak nabati yang sangat potensial di Indonesia yaitu dedak padi. Selama ini, dedak padi hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat lainnya. Dedak padi memiliki kandungan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, berikut merupakan bagian dari pasokan energi primer yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, pasokan energi primer berupa gas bumi, batu bara, dan minyak bumi akan mengalami penurunan, sehingga memerlukan energi baru dan terbarukan, di mana energi baru dan terbarukan ini dapat berupa biodiesel. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan pada skripsi kami yaitu dedak padi, di mana dedak padi ini merupakan limbah dari hasil penggilingan padi. Dedak padi ini masih sangat minimal dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana dedak padi ini hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam. Selanjutnya yaitu tabel dari Badan Pusat Statistik mengenai data produksi padi yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada tahun 2010 hingga tahun 2015, produksi padi yang ada di Indonesia terus meningkat. Sehingga dari potensi yang ada, kami melakukan review jurnal mengenai proses produksi biodiesel dari dedak padi. Selanjutnya, yaitu adalah metodologi yang kami lakukan dalam skripsi kami. Yang pertama, yaitu adalah penjabaran topik. Kemudian, melakukan pengumpulan jurnal yang relevan. Lalu, memilah jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Jika jurnal tersebut sesuai, maka jurnal dan buku tersebut akan diunduh atau diambil. Lalu, melakukan review jurnal dan juga buku. Setelah melakukan review, maka akan disusun analisis. Setelah mendapatkan analisis tersebut, maka akan melakukan penyusunan hasil dan kesimpulan. Setelah didapatkan hasil dan kesimpulan, maka akan dilakukan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu hasil sementara dari skripsi kami. Yang pertama, berikut merupakan komposisi asam lemak pada minyak dedak padi dari 4 jurnal yang sudah kami review, yaitu yang pertama Darsono DKK tahun 2013, yang kedua Bani DKK tahun 2018, dan Zhang DKK tahun 2013, dan yang terakhir Devarajan DKK tahun 2017. Berdasarkan keempat review jurnal yang tadi kami review mengenai minyak dedak padi mempunyai komposisi asam lemak yang dominan, yaitu yang pertama asam oleat, yang kedua asam linoleat, dan yang ketiga palmitat, dan diikuti dengan komponen lainnya. Kemudian untuk hasil yang kedua, di sini adalah pengaruh waktu, penambahan CO2, dan juga tekanan. Pada gambar satu ini merupakan hasil penelitian dari Nasrullah tahun 2013. Di sini bisa dilihat, semakin lama waktu reaksi yang digunakan, maka persen yield yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Tidak hanya waktu, penambahan CO2 juga berpengaruh terhadap persen yield yang dihasilkan. Di sini kita bisa lihat, dengan penambahan CO2 dapat meningkatkan persen yield yang dihasilkan. Yang awalnya tanpa CO2 maksimal hanya menghasilkan sekitar 25%, sedangkan ketika ditambahkan dengan CO2
hampir menyentuh 30% percent yield yang dihasilkan. Selain itu juga, tekanan yang digunakan pada CO2 juga berpengaruh terhadap persen yield yang dihasilkan. Di sini kita bisa lihat, ketika tekanan dinaikkan dari 3 bar hingga menjadi 5 bar, terjadi peningkatan persen yield yang dihasilkan pada proses ini. Selanjutnya yaitu hasil sementara yang ketiga. Berikut gambar 2 dari pengaruh waktu reaksi dan jumlah katalis terhadap yield biodiesel. Nah, berikut merupakan penelitian dari Bani tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut, pada gambar yang pertama, semakin tinggi jumlah katalis, maka persen yield yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Untuk gambar yang kedua, semakin lama waktu reaksi yang digunakan, maka akan meningkatkan dari persen yield-nya. Selanjutnya, yaitu adalah hasil yang keempat, yaitu gambar ketiga, pengaruh waktu reaksi dan jumlah katalis terhadap perolehan fame. Grafik ini merupakan grafik dari penelitian Zulaika tahun 2015. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin lama waktu reaksi yang digunakan, maka persen fame yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Selain itu juga, jumlah katalis berpengaruh pada persen fame yang dihasilkan. Di sini kita lihat, semakin banyak jumlah katalis yang digunakan, maka persen fame yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Selanjutnya, yaitu kesimpulan sementara dari skripsi kami. Kesimpulan yang pertama, yaitu komponen yang dominan pada minyak dedak padi adalah yang pertama asam oleat, yang kedua asam linoleat, dan yang ketiga palmitat. Untuk kesimpulan yang kedua, semakin lama waktu reaksi, maka kandungan fame akan semakin tinggi. Terdapat kondisi optimum terkait waktu reaksi pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Hal ini dikarenakan reaksi pembentukan fame, yaitu reaksi reversibel. Untuk kesimpulan yang ketiga, semakin banyak jumlah katalis, maka kandungan fame juga akan semakin tinggi. Lalu kesimpulan yang terakhir, penambahan CO2 akan meningkatkan yield biodiesel. Semakin tinggi tekanan CO2, maka yield biodiesel yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, yaitu rencana selanjutnya yang akan kami lakukan pada skripsi kami. Yang pertama, kami akan melakukan review jurnal. Yang kedua, menyusun analisis hasil review jurnal. Yang ketiga, menyusun naskah laporan. Dan yang keempat, melakukan publikasi naskah laporan. Selanjutnya, yaitu adalah referensi yang kami gunakan dalam penulisan skripsi kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.